Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafif Taufik akan menceritakan tentang perjuangan seorang tentara di Perang Dunia Pertama. Suatu hari, seorang pewaris tahta Austria-Hungaria yang bernama Archduke Franz Ferdinand sedang merayakan pelantikannya menjadi pewaris tahta. Terima kasih atas dukungan kalian semua, Ferdinand berkata dengan ceria seperti matahari yang cerah. Namun, Gavrilo Princip, seorang mahasiswa asal Serbia Botswana, tidak suka dengan hal tersebut. Ia berkata, "Lebih baik saya membunuhnya sebelum ia mau memimpin." Tiba-tiba, ia menembak Ferdinand dan berkata, "Selamat tinggal, pemimpin tidak berguna." Warga berteriak histeris dan menghukum mati Gavrilo di tempat. Beberapa bulan kemudian, kejadian tersebut memicu Perang Dunia yang terjadi secara besar-besaran. Suatu hari, Adalberich ditugaskan untuk ikut perang menjadi tentara. Saat mendengar kabar tersebut, istrinya yaitu Maria Severin terdiam dan menangis bagaikan hujan deras. Untuk menenangkan istrinya, Adalberich berkata, "Tenang saja, saya akan kembali membawa kemenangan untuk perang ini dan saya ikhlas melakukannya." Istrinya pun merasa tenang dan berkata, "Kalau begitu, berjanjilah untuk kembali saat Natal nanti." Adalberich pun mengiyakannya dan istrinya pun merelakan kepergian Adalberich. Setibanya di kamp tentara, Adalberich dikenalkan kepada timnya, yaitu Austin, Gregorius, dan Vin Matteo. Mereka berempat ditugaskan untuk menjaga jembatan yang sangat penting untuk peperangan. Suatu hari, saat sedang menjaga jembatan tersebut dan sambil menunggu bala bantuan dari Prancis, Austin Hubranch, seorang penakut, melihat tentara dari jauh dan tidak jauh dari jembatan tersebut. Austin berlari ketakutan dan memberitahu pemimpin kelompoknya, yaitu Gregorius. Mendengar hal ini, Gregorius berusaha tenang dan merencanakan sesuatu. "Kita saat ini kekurangan amunisi dan jumlah kita kalah besar dari mereka. Menurut informasi dari kau. Meskipun begitu, kita harus tetap mempertahankan jembatan ini. Kita harus memanfaatkan amunisi kita." Austin yang panik berkata, "Lebih baik kita mundur dan lapor ke komandan dari batalion lain yang kita tidak bisa menang." Adalberich menjawab, "Itu hanya akan membuat Serbia lebih unggul dalam peperangan ini." Mereka pun lanjut berdiskusi dan akhirnya rencana mereka selesai. Hari pertempuran pun tiba. Kelompok Prancis bersembunyi di tempat strategis dan merencanakan serangan dadakan. Saat semua telah tiba, peperangan pun dimulai dengan Prancis membunuh sebagian besar tentara Swedia. Adalberich berkata, "Ayo maju!" Semangat mereka menggebu-gebu, kecuali Austin. Dia ditugaskan untuk memberi amunisi, namun dia terlalu takut untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Rencana yang sudah sempurna menjadi kacau balau. Gregorius berkata, "Austin, di mana kamu? Saya butuh peluru cepat."
Austin tidak mendengarkan yang mengakibatkan Gregorius terbunuh. Finn yang melihat hal tersebut mencari Austin. Dengan marah ia berkata, "Dasar penakut, lebih baik kau mati saja." Finn pun mengambil tugas Austin dan membiarkan dia sendirian tanpa senjata. Tiba-tiba, Finn berencana untuk melempar bom ke sekumpulan tentara. Namun, karena kebodohannya, dia malah meledakkan dirinya sendiri. Sekarang, hanya tersisa Adalrich dan beberapa tentara Perancis. Adalrich berkata, "Mundur, kembali ke jembatan. Akan lebih menguntungkan kalau berperang di sana." Perang semakin sengit. Tentara Serbia masih ada lumayan banyak. Adalrich tertembak di bagian kaki. Dia pasrah dan berkata, "Maafkan aku karena tidak bisa menepati janji istriku." Saat Serbia merasa senang akan kemenangannya, akhirnya tiba tentara Perancis dengan jumlah tentara yang banyak. Serbia kewalahan dengan bala bantuan dari Perancis tersebut. Adalrich yang terluka akhirnya diobati oleh tim medis. Singkat cerita, setelah peperangan yang terasa sangat lama, Perancis memenangkan pertempuran tersebut dengan jumlah korban mencapai 5.000 jiwa. Yang terluka juga mencapai kurang lebih 7.000 jiwa. Setelah peperangan dunia selesai, Adalrich kembali ke rumahnya. Istrinya yang melihat hal tersebut menangis dan terharu. Ia berkata, "Selamat datang kembali." Adalrich dan istrinya pun menjalani kehidupan tenang di tempat tinggal mereka. Namun, peperangan belum usai. Pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah ketakutan hanya akan memperburuk keadaan. Lalu, kalau Anda terlalu percaya diri, maka itu juga akan memperburuk keadaan. Berpikirlah secara logika dan teliti semua secara seksama sebelum kau membuat kesalahan kecil menjadi kesalahan yang sangat amat besar. Sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.